Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 10 sekarang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Izinkanlah kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Rosalia Seti, biasa disapa Lia. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NIM 2025-220022. Selanjutnya, saya Maria Ihsan Bendi, biasa dipanggil Ihsan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NIM 2025-220043, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rosalia Mamula, biasa dipanggil Ocha, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NIM 2025-220015. waktu selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri pertama, waktu dan kesempatan saya berikan. Bab 1, Pendahuluan, Latar belakang. Pendidikan merupakan fondasi pembangun sumber daya manusia yang berkualitas. Namun dalam prosesnya, aspek kesehatan mental seringkali terabaikan meskipun memiliki peran yang sangat vital dalam keberhasilan proses pembelajaran. Kesehatan mental yang baik tidak hanya mempengaruhi kemampuan kognitif peserta didik, tetapi juga kemampuan sosial, emosional, dan perilaku mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, isu kesehatan mental di kalangan pelajaran mahasiswa semakin menjadi perhatian. Tekanan akademik, persaingan yang ketat, masalah perundungan, dan berbagai tantangan kehidupan modern lainnya berkontribusi terhadap meningkatnya kasus gangguan kesehatan mental di lingkungan pendidikan. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesehatan mental dan bagaimana referensinya dalam lingkungan pendidikan. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental peserta didik di lingkungan pendidikan. Yang ketiga, apa saja strategi dan program yang dapat diterapkan untuk mendukung kesehatan mental di lingkungan pendidikan. Tujuan penulis yang pertama, menjelaskan konsep kesehatan mental dan relevansinya dalam konteks pendidikan. Yang kedua, menganalisis dampak kesehatan mental terhadap prestasi akademik. Yang ketiga, merumuskan strategi dan program untuk mendukung kesehatan mental di lingkungan pendidikan. Selanjutnya, pengertian kesehatan mental. Kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana individu dapat menyadari potensi dirinya, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dan dapat secara produktif dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Definisi ini diadopsi oleh organisasi
mental bagi semua peserta didik. Yang kedua, pendekatan preventif bertujuan untuk mengurangi faktor risiko dalam memperkuat faktor pelindung. Yang ketiga, layanan konseling dan dukungan harus tersedia dan mudah diakses oleh semua peserta didik. Yang keempat, layanan konseling dan dukungan harus tersedia. Yang kelima, sistem rujukan yang efektif diperlukan untuk menghubungkan peserta didik dengan layanan kesehatan mental profesional ketika diperlukan. Yang keenam, program mindfulness dan relaksasi seperti meditasi, yoga, atau latihan pernapasan dapat diintegrasikan dalam rutinitas sekolah untuk membantu peserta didik mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Yang ketujuh, pelatihan dan pengembangan profesional untuk staf harus menjadi prioritas. Yang kedelapan, monitoring dan evaluasi program kesehatan mental penting untuk memastikan efektivitas dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Bab 3, penutup. Kesimpulan. Yang pertama, kesehatan mental merupakan aspek integral dari pendidikan yang tidak dapat diabaikan. Kesejahteraan psikologis peserta didik secara langsung mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar, berkembang, dan mencapai potensi penuh mereka. Yang kedua, berbagai faktor mempengaruhi kesehatan mental peserta didik, mulai dari faktor individual, keluarga, sekolah, hingga sosial dan budaya yang lebih luas. Yang keempat, pendekatan komprehensif yang melibatkan semua stakeholder diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung kesehatan mental. Yang kelima, investasi dalam kesehatan mental di lingkungan pendidikan bukan hanya tentang mengatasi masalah, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk generasi masa depan yang lebih tangguh, produktif, dan sejahtera. Saran. Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, beberapa saran yang dapat direkomendasikan adalah yang pertama, untuk institusi pendidikan. 1. Mengintegrasikan pendidikan kesehatan mental dalam kurikulum secara sistematis dan berkelanjutan. Yang kedua, menyediakan layanan konseling yang memadai dan mudah diakses oleh semua peserta didik. Yang ketiga, mengimplementasikan program pelatihan kesehatan mental bagi semua guru dan staf sekolah. Untuk pendidik, yang pertama, meningkatkan kepekaan terhadap tanda-tanda awal masalah kesehatan mental pada peserta didik. Yang kedua, membangun hubungan yang positif dan mendukung dengan peserta didik. Yang ketiga, menggunakan pendekatan pembelajaran yang mengurangi stres akademik yang tidak perlu. Yang keempat, berpartisipasi aktif untuk program pelatihan kesehatan mental untuk orang tua. Yang pertama, membangun komunikasi yang terbuka dengan anak tentang kesehatan mental. Yang kedua, berkolaborasi aktif dengan sekolah dalam mendukung kesejahteraan anak. Yang ketiga, mencari bantuan profesional jika anak menunjukkan tanda-tanda masalah kesehatan mental. Yang keempat, menciptakan lingkungan rumah yang mendukung dan tidak memberikan tekanan berlebih. Sekian presentasi dari kami. Kami dari kelompok 10 akan mengundurkan diri. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena yang sempurna hanyalah milik Tuhan. Sekian dan